Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menyapa lagi saudara, dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya anugerah damai sejahtera Tuhan limpahkan buat kehidupan kita semuanya. Amin. Mari sebelum kita bekerja, kita beraktivitas, kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, membawa penyembahan kita, membawa pujian kita yang terbaik kepada Dia. Sebab Dia pribadi yang layak untuk kita tinggikan, pribadi yang layak untuk kita agungkan dan kita muliakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Sebab Engkau baik, kasih setia Tuhan begitu luar biasa. Engkau luar biasa, Engkau ajaib Tuhan. Yang Bapa lakukan, yang Bapa kerjakan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Yesus Tuhan. Membawaku mendekat padamu. Biarlah pujian pengagungan hanya bagimu, Yesus. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus. Kemuliaan bagi-Mu. Sama-sama katakan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus. Kemuliaan bagi-Mu. Bawa kami ke gunung kudus-Mu Tuhan. Kiranya kemuliaan-Mu Tuhan nyatakan. Haleluya. Oh, sama-sama. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu,
Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Sekali lagi katakan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Mari angkat kedua tanganmu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Mari sembah Tuhan. Glory bagimu, hormat sembahmu, sembahmu, ku mau tinggikanmu, ku mau menyembahmu. Haleluya. Oh, ku mau memujimu, ku mau menyembahmu. Bawaku menyembahmu, bawaku ke dalam hadiratmu, hadiratmu, Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus, ku mau menyembahmu, ku mau tinggikanmu Tuhan. Yesus, sembahmu Tuhan, ku mau menyembahmu, ku mau meninggikanmu, menyembah. Haleluya. Biarlah ku menyembahmu, Yesus Tuhan. Terima kasih. Oh, glory. Engkau baik, hadiratmu hadirat menjamah kami pagi ini Tuhan. Biar hadirat menyentuh setiap kami, memulihkan, memberkati, damai sejahtera-Mu turun buat kami Tuhan. Haleluya. So glory. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Yesus, haleluya. Engkau baik, kasih setiamu sungguhlah ajaib, sungguhlah luar biasa. Haleluya. Oh, glory. Engkau
Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar terus kami memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Sebab Kau layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Yesus, Engkau baik dengan segenap jiwa dan hatimu. Biar Engkau berkata kepada Tuhan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku
sembahmu. Haleluya. Oh, glory bagimu, glory bagimu, Yesus, puji namamu. Haleluya. Oh, glory. Sebab Kau yang layak kami tinggikan, sebab Kau yang layak kami agungkan, Raja di atas segala raja. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, ku angkat pujian, ku angkat penyembahan hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Glory bagimu, glory, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Glory bagimu, bagimu segala hormat, kemuliaan hanya bagimu Yesus. Oh, glory. Penolong yang setia buat kehidupan kami Tuhan, yang kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau penolong yang setia. Terima kasih Tuhan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya, tetap percaya. Tuhan setia, yang percaya katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya, tetap percaya. Tuhan setia. Oh, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus, Yesusku tak pernah gagal. Angkat kedua tanganmu, katakan, segala perkara dapat ku tanggung. Thank you God, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya, tetap percaya.
Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Nyatakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya, tetap percaya. Kami terus pegang janji-Mu ya dan amin buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau dengar firman Tuhan jadi perenungan kami hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan menguatkan buat kehidupan kami semuanya. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan. Bagimu kemuliaan, hormat kekal selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi saudara. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari renungan 1 Korintus 9 ayat ke-24. Di sini tertulis, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya." Puji nama Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini Rasul Paulus memposisikan kita, yaitu semua orang Kristen, itu layaknya seorang atlet yang akan melakukan pertandingan. Jadi kita disamakan seperti seorang atlet saudara. Dan kita saat ini itu berada di dalam gelanggang atau arena pertandingan tersebut. Ya di dunia ini disebut gelanggang atau arena dalam pertandingan tersebut. Tiap-tiap dari kita, masing-masing orang itu melakukan pertandingan yang berbeda-beda tentunya. Namun, semua dari kita ada satu hal yang sama, yaitu kita ingin bertanding dan kita ingin menang. Itu pasti, karena atlet yang masuk di dalam arena pertandingan, pasti dia akan berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya dia nanti menang di dalam pertandingan tersebut. Sehingga ketika kita menang atau atlet tersebut menang, mereka akan membawa hadiah yang sudah dijanjikan. Dan itu bukan hanya hadiah materi saja, melainkan juga ada kebanggaan dan juga ada nama baik yang dibawa dan disandang oleh para atlet tersebut. Dan sebagai seorang atlet saudara, kita ini tidak bisa ya namanya tiba-tiba datang ke arena pertandingan terus kemudian kita menang. Itu tidak bisa. Tidak ada seorang atlet yang mencoba keberuntungannya, istilahnya begitu ya. Karena semua atlet itu mereka tidak melakukan hal yang seceroboh itu, melainkan mereka melakukan sebuah persiapan sebelum mereka bertanding. Karena kemenangan seorang atlet itu bukanlah sebuah keberuntungan saudara. Kemenangan seorang atlet itu didapat dari persiapan yang bertahun-tahun, bahkan lama sekali, bahkan mereka latihannya juga berjam-jam, banyak yang harus dikorbankan, mereka bayar harga untuk mendapatkan kemenangan yang sudah mereka impi-impikan tersebut. Dan tahukah saudara mengapa orang-orang ini disebut sebagai atlet? Itu karena mereka memiliki kualitas sebagai seorang atlet. Mereka disebut seorang atlet karena dia membangun sebuah habit atau kebiasaan layaknya seorang atlet. Sehingga mereka disebut sebagai seorang atlet.
Sebagai contoh, habit ataupun kebiasaan yang atlet bangun adalah satu, misalnya mereka itu orang-orangnya disiplin. Setiap harinya mereka berlatih untuk membangun power terus menerus gitu ya. Kemudian juga mereka menggali ilmu pengetahuan tentang pertandingan yang akan mereka ikuti. Jadi mereka isi pikirannya dengan knowledge, dengan pengetahuan tentang pertandingan itu, teknik-teknik di dalam pertandingan dan sebagainya. Kemudian mereka juga tentunya membangun strategi bagaimana caranya agar dapat menang dalam pertandingan itu. Mereka mempelajari itu semuanya dari para seniornya, dari buku-buku, dari referensi-referensi. Mereka belajar tentang bagaimana caranya memenangkan pertandingan itu. Dan juga yang pasti yang harus diketahui oleh seorang atlet, mereka harus tahu rule of the game atau aturan main dalam pertandingan tersebut. Sehingga mereka tidak akan didiskualifikasikan karena melanggar peraturan. Jadi mereka harus tahu apa saja yang diperbolehkan, apa saja yang dilarang di dalam aturan permainan tersebut atau perlombaan tersebut. Dan mereka ini sebenarnya orang-orang yang luar biasa. Mereka orang-orang yang berlatih secara disiplin, mental mereka disiplin, dan hampir dikatakan mereka ini di atas rata-rata karena mereka berlatih terus. Dan juga kemudian yang diperhatikan lagi bagi seorang atlet adalah dari segi makanan. Mereka tidak makan sembarangan, saudara. Mereka makan apa yang bisa membuat tubuhnya makin hari makin kuat. Jadi itu selektif banget begitu ketika mereka mau makan atau memasukkan makanan dalam tubuh mereka. Dan porsinya pun sudah ditakar sedemikian rupa, disesuaikan. Selain itu mereka juga harus dijadwalkan istirahat yang cukup. Karena tanpa istirahat yang cukup, seorang atlet tidaklah bisa membuat performa yang bagus ketika dia bertanding ataupun berlatih. Sehingga istirahat ini sangat perlu sekali untuk seorang atlet. Selain itu juga, selain disiplin tersebut, mereka juga sangat disiplin ataupun ketat di dalam lifestyle, di dalam gaya hidup. Gaya hidup mereka itu rata-rata sehat. Tidak ada gaya hidup yang sembrono dan ceroboh. Mereka tidak bisa misalnya begadang, keluar malam, terus kemudian makan sembarangan atau gaya hidup yang lain yang bisa mempengaruhi performa latihan mereka. Mereka tidak akan mau melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan mereka juga tidak mengkonsumsi hal-hal yang negatif misalnya ya, itu menurunkan performa latihan mereka yang berdampak pada performa latihan mereka. Karena seluruh atlet, hampir semua atlet itu fokusnya hanya satu. Mereka bertanding dan sebelum bertanding mereka harus berlatih dengan sungguh-sungguh secara maksimal. Mereka juga menghindari yang namanya cedera. Nah, yang tersebut di atas itu adalah ciri-ciri atau kualitas seorang atlet, saudara. Di dalam hal ini, Rasul Paulus menyampaikan bahwa Allah itu menghendaki kita memiliki mental layaknya seorang atlet. Memiliki habit atau kebiasaan-kebiasaan hidup yang layaknya seorang atlet, punya lifestyle yang layaknya seorang atlet. Atlet itu terkenal dengan kata disiplin. Mereka itu memiliki disiplin yang sangat tinggi, di atas rata-rata orang kebanyakan. Dan Rasul Paulus, Allah menghendaki hal ini untuk seluruh umatnya, orang-orang Kristen. Kita harus memiliki mental seperti itu, saudara. Mental yang juga tidak manja, tidak lemah, tidak cepat putus asa, tidak gampang menggerutu, dan juga tidak berburuk sangka. Jadi mentalnya mental yang positif gitu ya. Lalu seorang atlet itu juga kuat, fokus, disiplin, sportif. Sportif ini dalam hal misalnya ada teman mereka yang berprestasi atau mereka ada teman yang ingin maju, mereka sama-sama mendukung. Dan apabila ada teman yang pada saat itu mungkin kurang beruntung atau misalnya mereka kalah di dalam pertandingan, para teman-temannya ini, atlet juga ini biasanya mereka akan menyemangati untuk bisa bangkit kembali. Nah, Allah menghendaki kita sebagai orang Kristen memiliki mental dan rohani yang kuat di dalam menghadapi apapun juga di dalam hidup ini. Kita dituntut untuk terus berjuang dan fokus berlatih dan berlatih untuk membangun dan melatih otot-otot rohani kita sedemikian rupa sehingga
ketika nanti kita dihadapkan pada sebuah pertandingan spiritual atau iman, kita itu mampu menjadi pemenang. Kita kokoh, kita mampu melewati semuanya. Bahkan kita bisa menembus batas-batas itu, saudara. Bahkan lebih dari seorang pemenang dikatakan begitu ya. Dan layaknya seorang atlet juga, Allah mengharapkan kita memiliki yang namanya penguasaan diri terhadap hal buruk yang ada di sekitar kita. Hal-hal buruk yang ditawarkan kepada kita. Dan berani berkata tidak. Agar kita itu bisa dalam performa spiritual kita itu baik adanya. Di dalam pertandingan kehidupan itu kita baik adanya. Pertandingan iman itu baik adanya. Hasilnya adalah baik. Di sini disebutkan bahwa otot-otot rohani yang kita bangun, yang perlu kita bangun itu ada kaitannya dengan 9 buah roh itu, saudara. Yaitu ada kasih di sana, itu termasuk otot rohani yang perlu kita bangun setiap harinya. Sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Dan ini semua kita perlu berlatih untuk mendisiplinkan dan menguatkan, dan semakin hari semakin kuat dan kokoh sehingga hati Tuhan disenangkan. Dan ketika kita sudah menyelesaikan semuanya, kita akan mendapatkan satu hadiah, yaitu mahkota yang abadi. Itu yang Tuhan rindukan dari anak-anaknya, bahwa pada hari terakhir nanti kita akan didapati setia dan juga berkemenangan. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan saya berharap saudara dimanapun saudara berada saat ini, saudara mulai mengintrospeksi diri saudara. Apakah selama ini kita sudah menjadi atlet-atlet rohaninya Allah, dari kerajaan Allah yang bisa dibanggakan, yang mempunyai kualitas yang demikian luar biasa? Ataukah mungkin pada saat ini kita belum sampai pada titik tersebut? Dan mungkin juga kita sedang menghadapi tantangan yang luar biasa dari dunia ini. Kalaupun demikian, marilah kita kembali masuk dalam tracknya Tuhan yang benar, agar pada suatu saat nanti kita mendapatkan mahkota abadi dan kita berkemenangan di dalam Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Haleluya, amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, mengucap syukur untuk seluruh kebenaran firman-Mu. Engkau tahu bahwa saat ini anak-anak-Mu di luar sana membutuhkan Engkau lebih dari biasanya, Tuhan. Mereka membutuhkan Engkau untuk menolong mereka. Mereka membutuhkan Engkau untuk menguatkan mereka, Tuhan. Dan Engkau, hamba minta di sini, Engkau menemani mereka berproses hari demi hari. Dan biarkan mereka mendapatkan kekuatan yang daripada-Mu. Mungkin masalah itu tidak akan berhenti. Mungkin masalah itu tidak akan selesai, Tuhan. Tetapi hamba berdoa mereka memiliki perspektif yang berbeda, sehingga mereka menganggap itu semua adalah tantangan daripada-Mu, dan mereka menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang mampu untuk melatih otot-otot rohaninya, sehingga suatu saat akan didapati berkemenangan dan juga berhasil. Terima kasih ya Bapa. Engkau tutup bungkus roh jiwa tubuh kami semua di sini dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Tuhan, dan Engkau memberikan hikmat pengetahuan, juga kebijaksanaan untuk kami semuanya bisa mengenali apa yang menjadi keinginan hati-Mu. Terima kasih di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dan apabila ada saudara yang mungkin terbeban dengan doa dan kami bisa menolong, membantu, saudara bisa menghubungi melalui WA kami di 0813 5974 1042. Selamat beraktivitas and God bless you.